start to become a skilled Flutter engineer. Nah, pertama-tama perkenankan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Una. Saya MC dan host yang akan memandu acara Teknoklas pada hari ini dari awal hingga akhir acara. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira melihat tema kita yang kita angkat pada hari ini nih, pastinya teman-teman semuanya sudah pada penasaran ya, udah pada curious gitu ya. Kira-kira apa aja sih yang bisa kita persiapkan untuk menjadi Flutter engineer? Nah, melihat kita sudah berada di era digital ya teman-teman, semuanya serba digital, segala kehidupan kita, aktivitas kita, semuanya dipenuhi dengan kemajuan digital. Nah, ini pun juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Semuanya sudah menggunakan teknologi dan kemajuan digital untuk melaksanakan pekerjaan dan aktivitasnya sehari-hari. Hal ini juga yang membuat demand atau kebutuhan akan sumber daya manusia mengenai teknologi digital ini sendiri semakin meningkat ya teman-teman. Salah satunya adalah Flutter engineer. Nah, bagi teman-teman nih yang udah penasaran dan udah bertanya-tanya kira-kira apa aja sih langkah lalu strategi apa yang bisa kita terapkan untuk menjadi seorang Flutter engineer, tenang aja teman-teman, karena di Teknoklas kali ini akan dijawab oleh pemaparan materi dari pembicara pada hari ini tentunya. Nah, sebelum kita mulai acara Teknoklas pada hari ini, perkenankan saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai Teknoklas pada hari ini. Nantinya, tim dari Gamma Tekno akan memberikan link presensi yang wajib banget untuk teman-teman isi ya. Nah, link presensi ini gunanya untuk apa sih? Link presensi ini digunakan untuk kita memvalidasi data teman-teman untuk diklaimkan sebagai sertifikat. Nah, jadi untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang nanti akan di-share oleh tim dari Gamma Tekno, dan pastikan nih teman-teman sekalian untuk memastikan bahwa nama dari teman-teman itu sudah benar dan bebas dari typo ya teman-teman. Nah, informasi selanjutnya yang nggak kalah penting dan nggak kalah menariknya adalah di Teknoklas pada hari ini akan dibagikan saldo GoPay untuk 2 orang penanya terbaik. Nah, pastikan nih teman-teman semua untuk dapat menyiapkan catatan kecilnya di samping gadget atau di samping laptop kalian untuk mengelis nih kira-kira apa sih pertanyaan yang akan aku ajukan untuk pembicara hari ini. Jadi, selain kita mendapatkan informasi mengenai Flutter Engineer, kita juga mendapatkan kesempatan nih untuk memenangkan hadiah berupa saldo GoPay dari Gamma Tekno. Nah, nanti teman-teman saat Mas Falah akan memberikan pemaparan materi mengenai Flutter Engineer, nanti teman-teman bisa langsung mengetikkan pertanyaannya langsung di kolom Zoom di sini ya. Jadi teman-teman pastiin untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya nih yang menarik ya. Jadi kita bisa pilih nih pertanyaan siapa nih yang bisa kita comot untuk kita bacakan di sesi tanya jawab. Oke deh, tanpa buang-buang waktu lagi, karena saya lihat sudah ada pembicara kita nih yang udah hadir di sini, mari kita sapa pembicara kita pada siang hari ini. Selamat siang Mas Falah. Mohon maaf Mas Falah, itu kayaknya masih di mute deh. Oke. Oke, selamat siang Mbak. Nah, luar biasa. Nih Mas Falahnya sudah muncul nih teman-teman sekalian. Apa kabar nih Mas Falah pada siang hari ini? Wah, baik sekali Mbak. Baik sekali ya. Tetap semangat ya Mas Falah, walaupun siang-siang panas-panas. Udah makan belum nih Mas Falah? Penting banget ini pertanyaan saya. Udah Mbak, udah. Udah makan ya? Apa nih menu makan siangnya Mas Falah pada siang hari ini? Makan apa aja sih Mbak? Yang penting ada sayur. Wih, luar biasa. Oke deh Mas Falah, tanpa buang-buang waktu lagi Mas Falah, yang pasti selama beberapa waktu ke depan, ruang Zoom ini milik Mas Falah untuk berbagi dan sharing informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Silakan Mas Falah. Oke, thank you Mbak. Aku izin subscribe.
sorry. Udah kelihatan belum ya? Sudah, Mas. Sudah. Atau di sini aku sebagai salah satu ini ya mobile engineer di Indonesia. Kali ini Oke. Nah, teman-teman sepertinya ada sedikit kendala nih dari Mas Falah. Jadi kita bisa menunggu dulu ya untuk Mas Falah hadir kembali dan dapat memberikan pemaparannya pada hari ini. Oke deh.
Oke, sorry, tadi ada sedikit kendala. Udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah kelihatan, Mas. Oke, ulang lagi ya. Jadi perkenalkan, namaku Fala Tardioso, biasa dipanggil Fala aja. Jadi aku salah satu mobile engineer di PT Gama Tekno Indonesia. Kali ini aku mau sharing aja sedikit tentang gimana sih caranya menjadi seorang software engineer. Oke, biar nggak terlalu lama lagi, kita langsung mulai aja. Nah, apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Jadi kita mulai dulu dari apa sih itu Flutter. Oke, terus lanjut kita ke apa sih yang perlu dipelajari. Terus sumber belajarnya dari mana. Yang terakhir itu eh, mencari pengalaman. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Nah, apa sih itu Flutter? Jadi Flutter itu adalah salah satu framework open source yang dikembangkan oleh Google. Nah, eh, Flutter ini dia modelnya seperti mungkin kalau kita tahu kayak React Native ataupun yang lainnya. Jadi kita bisa mengembangkan aplikasi di beberapa platform, salah satunya ada Android, iOS, desktop, dan juga web. Tapi menggunakan satu code base. Begitu. Selanjutnya, kenapa sih harus Flutter? Nah, beberapa keunggulan Flutter yang mungkin kita semua di sini udah pada tahu ya, yaitu single code base, dan juga UI yang menarik, dan performa yang mendekati native. Oke, lanjut lagi. Nah, apa sih Flutter developer? Jadi Flutter developer adalah seorang ini ya pengembang mobile apps atau pengembang apps yang menggunakan Flutter. Gitu. Oke, kita next lagi. Nah, peluang karir nih. Nah, di beberapa perusahaan besar terutama, yaitu mulai mempertimbangkan Flutter ya dari eh, pertama kali diluncurkan di tahun 2018. Flutter ini memiliki perkembangan yang sangat cepat, terutama di bagian komunitasnya. Jadi kalau kita mencari beberapa plugin yang dia base-nya itu third party atau yang dibikin oleh orang, jadi itu dia sudah banyak ya yang mengembangkan menggunakan Flutter ini. Jadi juga beberapa perusahaan besar itu juga menggunakan Flutter ini. Nah, salah satu contohnya bisa kita lihat di flutter.dev/showcase. Di sini ada Alibaba Group, ada BMW, Google Pay, bahkan ada Tencent juga. Seperti itu. Nah, roadmap atau apa sih yang dipelajari buat menjadi seorang Flutter engineer ini? Yang pasti adalah Dart ya, karena Dart adalah bahasa yang dipakai untuk mengembangkan Flutter ini. Jadi apa sih itu Dart? Dart itu adalah bahasa pemrograman yang open source dan general purpose. Dart ini dikembangkan oleh Google dan ditujukan untuk membuat aplikasi multiplatform seperti mobile, desktop, dan web. Seperti itu. Nah, karakteristik Dart. Dart ini punya banyak kemiripan dengan bahasa lain yang banyak dikenal seperti Java, C, JavaScript. Nah, itu.
Nah, salah satu rancangan utamanya dari Dart ini adalah supaya bahasa ini familiar bagi developer. Nah, bagi developer yang sudah familiar dengan JavaScript ataupun Java atau C, nah, bahasa ini itu mudah dipelajari ya. Tapi jika kita itu baru belajar dan baru memulai pemrograman gitu, memutuskan Dart ini sebagai first language itu merupakan ini ya, langkah yang bagus sebenarnya, karena kemiripan dengan Java, C, dan JavaScript tadi, maka itu bisa memudahkan kita untuk mempelajari bahasa yang lain ke depannya. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, perbedaan Flutter dengan yang lain. Kenapa sih? Tadi kan kita udah bahas ya, kenapa sih kita harus pakai Flutter? Nah, sekarang apa sih perbedaannya Flutter dengan yang lain? Nah, yang pasti bahasa pemrogramannya ya. Flutter menggunakan Dart, dan juga yang mungkin paling banyak dikenal orang adalah fitur hot reload dari Flutter. Jadi ketika kita mengembangkan aplikasi, kita itu tidak perlu setelah ngoding terus kita harus tunggu build atau yang biasa proses yang lebih lama. Nah, dengan Flutter kita bisa secara real time mengetahui atau bisa mendapatkan hasil dari codingan yang telah kita buat. Yang berikutnya adalah single code base. Itu sih perbedaan Flutter yang membedakan dengan yang lain. Nah, sumber belajar. Sumber belajar ini kalian bisa cari dari YouTube atau free course. Dan juga kalian bisa mengikuti online course atau bootcamp. Kemudian kalian bisa berkontribusi di komunitas, entah itu sekedar tanya-tanya, bantu menjawab, ataupun mungkin sekedar nimbrung doang. Lalu kalian bisa juga mengikuti event-event tentang Flutter, entah itu yang dari Google Developer maupun yang dari yang lain. Nah, selanjutnya adalah membangun portofolio. Karena Flutter ini terkenalnya dengan UI yang menarik ya. Jadi biasanya portofolio ini nggak jauh dari UI. Nah, portofolio di Flutter sendiri, kalian bisa mulainya dengan slicing design. Kalian bisa ambil desain dari Dribble, kemudian kalian slicing. Ataupun kalian bisa membuat misal seperti WhatsApp clone, Instagram clone, ataupun yang lain. Nah, kalian bisa juga membuat produk-produk kalian sendiri, ataupun project freelance, dan lain-lain. Setelah itu, mungkin yang terakhir, yaitu mencari pengalaman kerja. Nah, pengalaman kerja sendiri, jika kalian masih kuliah ataupun masih sekolah, kalian bisa mengambil internship atau magang di beberapa perusahaan misalnya. Nah, kalian juga bisa bikin portofolio tadi, ataupun self-employed dengan ambil project-project dari teman, ataupun dari website-website yang menyediakan ini jasa freelance Flutter begitu. Nah, kalian juga bisa untuk mencoba apply ke beberapa lowongan kerja dan memulai interview. Nah, biasanya kan setiap lowongan itu setelah kita apply, kita bisa dapat ini ya, tes biasanya, tes case dari perusahaan tersebut. Nah, kalian bisa kerjain itu aja, kemudian kalian submit. Biasanya kan ada feedback itu dari perusahaan yang kalian apply. Itu aja sih. Mungkin itu aja yang bisa aku share pada kesempatan kali ini. Kembalikan lagi ke Mbak Una. Oke, terima kasih banyak Mas Falah atas sharing dan pemaparan yang diberikan pada siang hari ini. Nah, sebagai informasi nih teman-teman, aku mendengar desas-desus nih ya. Ternyata Mas Falah ini dulunya merupakan internship di Gamma Techno. Benar nggak sih Mas Falah?
Iya, Mbak, benar. Nah, mungkin boleh diceritakan Mas Falah gimana sih perjalanannya Mas Falah nih dari seorang internship gitu ya, terus sekarang berkarir di Gama Tekno dan sekarang sudah menjadi pembicara nih di Teknoklas pada siang hari ini. Nah, sebenarnya dulu internship-nya diajak teman sih. Gimana Tapi Mas? kurang kedengeran ya suara gue. Ya, kurang kedengeran nih Mas. Sorry. Jadi dulu internship-nya diajakin teman sih. Nah, Oke. dari situ aku coba cari-cari tentang Gama Tekno, ada di LinkedIn maupun Instagram. Nah, itu sepertinya terbagus nih. Nah, aku tertarik, jadi coba aja gitu. Oke, jadi Mas Falah ini selain mendapat rekomendasi dan informasi dari temannya, Mas Falah juga mengikuti Instagram dan LinkedIn dari Gama Tekno ya Mas Falah ya. Oh iya, Mbak. Nah, buat teman-teman sekalian mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga nih untuk teman-teman sekalian yang ingin berkarir menjadi seorang Flutter Engineer untuk bisa ngikutin Gama Tekno juga nih di Instagram maupun di LinkedIn karena memang informasi mengenai lowongan kerja, magang dan juga beberapa tips seputar teknologi dan sebagainya akan kita selalu update di LinkedIn. Betul nggak nih Mas Falah? Ya, betul, Mbak. Nah, menyambung dari pengalaman yang udah di-sharingin sama Mas Falah nih. Nah, kira-kira tantangan terbesar nih Mas, boleh diceritain nggak sih Mas tantangan terbesar ketika Mas Falah itu membuktikan nih, seperti kayak membuktikan kalau misalnya Mas Falah tuh memiliki kemampuan, akhirnya direkrut di Gama Tekno tuh gimana sih Mas? Boleh diceritain dong Mas? Oke. Tantangan ya, Mbak? Iya, betul banget. Pasti kan hidup itu nggak ada yang mulus ya Mas ya. Hidup itu pasti bergejolak kemana-mana. Nah, kira-kira nih tantangannya Mas Falah nih apa sih Mas yang dihadapin? Tantangan yang paling besar itu adalah ini ya, kalau menurutku dari knowledge sih, Mbak. Jadi aku harus belajar terus, akhirnya sampai bisa di posisi saat ini. Oke, nah biasanya nih Mas Falah ini belajarnya itu sumbernya dari mana aja sih Mas? Kalau sumber belajar sih biasanya aku online course, Mbak. Mhm. Online course, terus kalau buat referensi aku seringnya lihat di Medium seperti itu, kayak di blog ataupun dari YouTube gitu sih. Oke, nah kira-kira nih Mas, mungkin Mas Falah bergabung di komunitas atau mungkin sering sharing nggak sih di divisi Mas Falah sendiri? Aku palingan nimbrung doang sih, Mbak. Paling bantu jawab doang gitu. Oke deh Mas Falah, nimbrung doang tapi ada dagingnya ya, ada informasi di balik semua itu ya Mas Falah ya? Iya, mata-mata soalnya, Mbak. Oke deh kalau gitu. Nah, buat teman-teman sekalian nih, Una ingin mengingatkan sekali lagi jangan lupa untuk mengisi kolom presensi yang telah diberikan oleh tim Gama Tekno, gunanya untuk memvalidasi data teman-teman yang nantinya bisa diklaim sebagai e-sertifikat dari teman-teman sendiri. Jangan lupa untuk dicek lagi ya teman-teman, jangan sampai ada typo atau ada salah eja nih dari nama teman-teman sendiri karena bisa digunakan untuk e-sertifikat. Oke deh. Nah, kira-kira nih teman-teman, apabila ada pertanyaan boleh banget nih untuk diberikan kepada Mas Falah di kolom chat Zoom-nya ya. Nah, Mas Falah, nah kira-kira nih Mas Falah itu memulai karir sebagai Flutter Engineer ini sudah berapa lama sih, Mas? Kurang lebih 2 tahunan sih, Mbak. Mohon maaf, Mas, mungkin kurang Sorry. deket itu mic-nya. Oke. Kurang lebih 2 tahunan sih, Mbak. Masih baru. Masih baru, tapi semangat terus ya Mas, karena sering sharing sama teman-teman dan juga sering upgrade ilmu seperti itu ya Mas Falah ya. Iya. Oke deh. Nah Mas Falah ini ternyata udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih di kolom Zoom kita. Nah pertanyaan pertama ada dari Kak Abdul. Izin bertanya Kak, kalau saya mau belajar Flutter, ada rekomendasi atau kiat-kiatnya
kiat-kiatnya biar lebih mudah mengerti dalam mengimplementasikannya. Silakan Mas Falah, bisa langsung dijawab. Oke, ini mungkin berbeda ya jawabannya dengan yang lain. Soalnya aku jawabnya pakai pengalaman aja. Jadi kalau pengalamanku itu pertama aku ini sih belajar Dart-nya dulu. Kemudian aku coba, setelah itu aku coba ini. Misalnya aku bikin aplikasi apa gitu atau to-do app gitu. Nah, nanti selama berjalannya waktu itu nanti kita pasti bakal ini pertama kan kita mungkin bisanya slicing design, terus mungkin kita bisanya cuma counter app pakai lokal. Nanti kedepannya itu bisa jadi ini sih mengembangkan skill kita gitu. Jadi sampai app-nya itu benar-benar yang ini ya kayak yang biasa orang pakai gitu. Itu sih. Mungkin kiatnya itu belajarnya pelan-pelan dan pahami dulu fundamentalnya. Itu sih. Oke, itu dia jawaban dari Mas Falah. Untuk pertanyaan dari Kak Abdul, semoga jawaban dari Mas Falah tadi bisa menjawab kegundahan dan pertanyaan dari Kak Abdul tadi ya. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya nih Mas Falah. Ada pertanyaan dari Mas Markus. Nah, pertanyaannya adalah, saya tertarik sebagai Flutter Engineer nih Mas Falah. Nah, gimana sih cara untuk membuat portofolio pertama saya? Silakan Mas Falah. Itu tadi ya. Bisa mulai aja dulu dengan kayak slicing design misalnya kita ambil desain dari Dribble. Nah, kemudian yang gampang-gampang aja sih. Nah, habis itu kita slicing pelan-pelan. Kemudian setelah bisa, kan mungkin kalau awal-awal kan ini ya, misalnya kurang rapi begitu. Nah, jadi nanti kita pelan-pelan rapiin codingannya. Begitu sih, Mbak. Oke deh. Nah, itu tadi jawaban dari Mas Falah. Untuk Kak Markus, semoga pertanyaannya bisa terjawab ya dari jawaban dari Mas Falah ini. Oke, Mas Falah, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi nih, Mas Falah. Ini pertanyaan datang dari Kak Amri Dwi Hudayana. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Flutter memiliki desain pattern? Silakan, Mas Falah. Oke. Aku lupa ya, desain pattern itu apa. Ada sih. Jadi Flutter itu kita biasanya pakai beberapa pattern waktu ngedevelop. Kalau misalnya kita pernah belajar kayak Solid, itu mungkin kita bisa ini sih memahami. Jadi yang kalau memiliki desain pattern jelas ada ya Flutter itu. Begitu, Mbak. Oke, itu tadi jawaban dari Mas Falah untuk Kak Amri Dwi Hudayana. Next Mas Falah, kita masih ada pertanyaan lagi nih dari Kak Muhammad Arya Hanif. Mas Falah, apakah ada course, rekomendasi, atau komunitas untuk belajar bersama dan mungkin yang gratis dari GitHub Student atau yang lainnya? Silahkan Mas Falah. Oke. Kalau course sebenarnya banyak ya. Kita bisa cari aja di Udemy atau di platform yang lain. Kalau di Udemy itu ada kayak Anggela U atau yang lain. Itu biasanya cari aja yang ratingnya tinggi. Biasanya itu bagus gitu. Kemudian apa itu? Apakah ada kalau komunitas biasanya ada beberapa event itu biasanya yang diadain sama Google Developer. Nah, cari aja pas topiknya itu biasanya Flutter, tentang Flutter. Atau kalian juga bisa ini ya, kepoin YouTube-nya Flutter.
dia biasanya sharing tentang tips and trick gitu dari beberapa package, kadang bahas suatu study case gitu, atau kayak yang kemarin itu seperti sharing seperti Google I/O itu kan juga ada beberapa materi tentang Flutter begitu. Oke, bagaimana Kak Muhammad? Semoga jawaban dari Mas Falah tadi bisa menjawab pertanyaan dari Kak Muhammad sendiri ya. Oke Mas Falah, kita masih ada beberapa pertanyaan nih Mas Falah. Namun sebelumnya tidak henti-hentinya Una mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk mengisi kolom presensi yang sudah diberikan oleh tim Gamma Tekno untuk validasi data agar bisa diklaimkan ke e-sertifikatnya, teman-teman. Oke, Mas Falah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan dari Kak Prayuda untuk Mas Falah. Ingin bertanya, Mas, untuk Flutter ini apakah dimungkinkan untuk pertukaran data selain antar database seperti protokol-protokol komunikasi, MQTT, atau lainnya untuk real-time data monitoring? Silahkan, Mas Falah. Oke. Kalau pertanyaan terlalu berat ya. Kalau MQTT sendiri sih aku belum pernah coba ya. Tapi kalau untuk real time data itu sih kayaknya possible, Mas Yan. Masih dimungkinkan kalau untuk real time data. Tapi kalau MQTT sendiri aku belum pernah ini coba begitu. Oke. Nah, untuk Kak Prayuda, semoga jawaban dari Mas Falah tadi bisa menjawab kegundahan dan pertanyaan dari Kak Prayuda tadi ya. Next Mas Falah, kita masih ada pertanyaan lagi nih. Masuk dari Kak Muhammad Al-Farizi. Halo, perkenalkan saya Al-Farizi. Izin bertanya ke Mas Falah, untuk Flutter itu bisa di-build ke platform apa saja ya? Dan apakah proses build-nya mudah dilakukan? Silahkan, Mas Falah. Kalau untuk platformnya sendiri, Flutter itu sekarang bisa ke ini ya, Android, iOS, web, habis itu ke desktop kayak Windows, macOS maupun Linux. Dan juga untuk proses build-nya sepertinya mudah ya, karena dari Flutter sendiri itu sudah disediakan ini ya, dokumentasinya. Jadi kita tinggal mengikuti mengikuti tutorial yang sudah disediakan di dokumentasinya. Itu aja sih. Oke, Begitu. terima kasih Mas Falah atas penjelasannya. Semoga pertanyaan dari Kak Muhammad Al-Farizi ini bisa terjawab ya Kak Muhammad ya. Nah Mas Falah ini masih ada yang masuk nih pertanyaannya. Kayaknya ini ada pertanyaan follow up nih dari Kak Amri Bihudayana. Nah pertanyaannya adalah state management yang rekomendasi buat Flutter apa ya Mas? Silahkan Mas Falah. Sebenarnya tergantung sih Mbak. State management tergantung dari aplikasi yang kita bikin. Kalau misalnya aplikasinya itu kompleks atau besar gitu, mungkin aku rekomendasiin kayak Veloci ataupun kayak apa sih namanya tuh, Riverpod begitu. Tapi kalau cuma yang aplikasi simpel-simpel doang, mungkin bisa pakai provider begitu. Itu sih, itu aja mungkin. Semoga bisa membantu. Nah, gimana nih Kak Amri Dwi Hudayana atas jawaban dari Mas Falah. Nah, semoga jawaban dari Mas Falah tadi juga sudah udah terima kasih aja di Mas Falah nih. udah luar biasa nih, udah dijawab ya sama Mas Falah ya. Oke, Mas Falah, sepertinya pertanyaannya sudah cukup sekian nih Mas Falah. Iya. Dan teman-teman sekalian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab kita pada hari ini, sama artinya dengan berakhirnya acara Teknoklas kita pada hari ini. Nah, Una ingin mengingatkan sekali lagi deh, ini terakhir kalinya nih teman-teman, untuk mengisi kolom presensi yang diberikan oleh tim Gamma Tekno sebagai validasi data teman-teman sendiri agar dapat diklaimkan ke e-sertifikat.
Nah, nanti informasi mengenai pembagian e-sertifikat dan juga pemenang dari giveaway GoPay dari Gamma Tekno juga akan kita update dan kita share lewat grup WhatsApp kita ya. Jadi tetap stay tune ya di grup WhatsApp kita untuk mendapatkan informasi-informasi seputar Teknoklas selanjutnya dan beberapa informasi mengenai e-sertifikat dan juga pemenang dari giveaway saldo GoPay pada Teknoklas hari ini. Oh ya teman-teman, sebagai tambahan nih untuk teman-teman yang sedang mencari tempat magang, juga ingin meniti karir lebih dalam lagi mengenai teknologi, entah itu Flutter atau UI UX, bisa banget untuk ikuti dan follow kita di Instagram Gamma Tekno @gammatekno dan juga LinkedIn dari Gamma Tekno. Kenapa begitu? Karena banyak sekali informasi yang akan kita share perihal lowongan kerja dan lowongan magang yang akan kita share dan kita update selalu nih di sosial media kita. Jadi pastikan banget ya teman-teman untuk ngikutin kita terus karena kita suka banget nih untuk diikuti. Oke deh teman-teman, dengan berakhirnya pemaparan Mas Falah tadi, terus juga ada sesi tanya jawab, juga ada interaksi dari teman-teman lewat kolom chat Zoom meeting kali ini, berakhir pula acara Teknoklas series ke-8 pada hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi untuk teman-teman sekalian sudah bisa datang ke acara Teknoklas series ke-8 ini, menyempatkan waktunya walaupun sekarang ini lagi panas-panas ya teman-teman, sebentar lagi juga mau libur kita nih. Nah, tapi teman-teman tetap semangat untuk mengikuti Teknoklas pada siang hari ini. Dan akhir kata, saya Una dan mewakili Mas Falah pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan kami memohon maaf apabila dalam penyampaian materi ataupun sapaan pada hari ini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Una mengucapkan sangat berterima kasih kepada teman-teman sekalian dan kita tunggu di Teknoklas selanjutnya. Saya Una, Sia. Menghabiskan gaji untuk diriku sendiri, membeli satu tiket film terkini, memesan yang cukup hanya untuk satu porsi, menyanyikan kunto haji di tengah muda-mudi. Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan pertanyaan, waktu yang menjawabnya. Berikan tenggat waktu, bersedihlah secukupnya. Rayakan perasaanmu sebagai manusia. Jika kau pernah tersakiti, angkat tangan. Jika kau pernah menyakiti, angkat tangan. Jika kau pernah bahagia, angkat tangan. Jika kau pernah kecewa, angkat tangan. Jika kau pernah tersakiti,